Pernahkah kalian merasa malas untuk melakukan suatu kegiatan? Padahal kalian tahu bahwa kegiatan itu sangat penting bagi kalian. Tapi entah mengapa, kalian tidak punya motivasi untuk melakukannya. Hingga akhirnya kalian pun mulai bertanya-tanya. Bagaimana cara melawan rasa malas ini? Apakah ada langkah-langkah yang bisa saya ikuti untuk menghilangkan rasa malas ini? Jawabannya adalah, iya, ada cara khusus yang bisa kalian lakukan untuk menghilangkan rasa malas yang sering kalian rasakan. Selamat datang kembali di channel Senalar. Di video kali ini, Sena akan membahas sesuatu yang sangat penting dan relevan dalam hidup kita. Bahkan, pembahasan kali ini mungkin pernah menjadi salah satu kata kunci pencarian kalian di internet, yaitu 5 langkah ampuh untuk melawan rasa malas. Langkah-langkah yang Sena bagikan ini akan membantu kalian mengatasi rasa malas yang membandel dan sulit dihilangkan. Tentunya bukan hanya untuk jangka pendek, tetapi sampai jangka panjang. Dengan catatan, kalian harus berkomitmen untuk menerapkan setiap langkahnya dengan persisten dan konsisten. Kalau kalian tertarik untuk mengetahui cara lengkapnya, mari kita mulai bernalar bersama. Rasa malas pada dasarnya adalah fitrah seorang manusia. Perasaan ini adalah hal yang normal dan pasti dirasakan oleh setiap manusia yang hidup di dunia. Tetapi sebaiknya, rasa malas ini tidak dibiarkan berlarut-larut, karena dapat mengganggu produktivitas kita. Jika terus dibiarkan, rasa malas ini akan membentuk karakter yang buruk, dan kebiasaan yang susah dihilangkan pada diri kita. Alhasil, rasa malas tersebut akan memberikan berbagai dampak negatif bagi kita. Misalnya kita menjadi pribadi yang tidak ingin beraktivitas, susah fokus, menurunkan performa dan kinerja, hingga akhirnya akan mempengaruhi kesehatan dan kualitas kehidupan kita secara keseluruhan. Oleh karena itu, kita harus segera melawan rasa malas yang muncul, agar tidak berdampak buruk bagi kita di kemudian hari. Untuk melakukan hal itu, kalian bisa mengikuti beberapa langkah ampuh yang sudah Sena siapkan berikut. 1. Pahami sumber rasa malasmu. Rasa malas bukanlah perasaan yang muncul begitu saja, tetapi pasti ada penyebabnya. Karena itu, kita harus mencari tahu penyebab utama di balik munculnya rasa malas yang kita rasakan, agar kedepannya kita bisa menemukan solusi yang tepat untuk mengatasinya. Coba luangkan sedikit waktu untuk mengintrospeksi diri, supaya kita bisa memikirkan beberapa faktor yang mungkin menjadi pemicu munculnya rasa malas yang kita rasakan. Pertimbangkan dan tuliskan segala hal yang bisa menjadi penyebab rasa malas kita. Misalnya, kurangnya minat dan tujuan kita untuk melakukan suatu kegiatan, atau mungkin karena keadaan stres, kelelahan, kewalahan, ketakutan, atau kebiasaan buruk yang sering kita lakukan. Setelah itu, pelajari dan pahami kenapa perasaan itu muncul, dan tindakan apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya. Sebagai contoh, kita merasa malas belajar karena tidak tahu apa tujuan kita mempelajari materi pelajaran tersebut. Jika seperti ini, coba cari manfaat-manfaat yang bisa kita peroleh dengan mempelajari hal-hal yang diterangkan dalam materi pelajaran tersebut, atau pikirkan alasan yang bisa memotivasi kita untuk mulai mempelajari materi pelajaran tersebut. Misalnya, jika saya mempelajari hal ini, maka saya akan mengetahui beberapa hal penting tentang organ-organ yang ada di dalam tubuh manusia. Atau, saya harus mempelajari hal ini karena saya ingin mendapatkan nilai yang bagus, kemudian membuat orang tua saya bangga, dan akhirnya mencapai cita-cita saya. 2. Buat target harian yang realistis. Target harian adalah kumpulan hal-hal yang ingin kita capai dalam satu hari. Target harian akan membantu diri kita untuk fokus mengerjakan suatu kegiatan yang memang benar-benar kita ingin lakukan. Untuk mempermudah, target harian yang kita buat harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan dapat dilakukan dalam batas waktu tertentu. Sebagai contoh, kita ingin mempelajari salah satu bab dari buku biologi dalam 1 jam ke depan, menjawab 10 soal latihan dalam 30 menit, atau mengulang materi yang tadi pagi kita pelajari di sekolah dalam 15 menit ke depan. 3. Mulai lakukan kegiatan dari hal terkecil yang bisa langsung diselesaikan. Hal-hal terkecil dalam konteks ini adalah tugas atau aktivitas yang paling mudah dan cepat untuk dilakukan. Dengan memulai kegiatan dari hal terkecil, kita dapat mengurangi rasa malas, cepat lelah, hingga perasaan kewalahan karena banyaknya tugas yang harus diselesaikan dalam satu waktu. Setelah menyelesaikan satu hal terkecil, tanpa kita sadari, kita akan memperoleh motivasi dan kepercayaan diri untuk melanjutkan ke kegiatan-kegiatan yang lebih besar dan sulit.
Hingga akhirnya, kita dapat menyelesaikan seluruh target harian yang kita tentukan tanpa hambatan yang berarti. Sebagai contoh, mulailah belajar dari satu materi yang paling mudah atau menarik bagi kita. Atau, mulai dengan menjawab soal-soal yang paling mudah dan kita ketahui cara menjawabnya, sebelum menjawab soal-soal sulit lainnya. 4. Hentikan kebiasaan suka menunda. Kebiasaan suka menunda adalah perilaku yang membuat kita sering menunda-nunda suatu tugas yang harusnya kita kerjakan. Kebiasaan menunda-nunda suatu kegiatan atau pekerjaan dapat membuat kita merasa malas dan tidak produktif. Untuk melawan rasa malas, kita harus segera bergerak ketika ingin melakukan sesuatu. Jangan biarkan pikiran atau perkataan negatif, seperti nanti saja, 5 menit lagi, dan lain sebagainya, menghalangi niat kita untuk mulai mengerjakan tugas dan kewajiban kita. Jika kita bisa segera melakukannya, maka jangan pernah menunda-nunda, apapun alasannya. Sebagai contoh, jangan menunggu nanti malam atau besok subuh untuk mulai belajar. Jika kita memiliki waktu luang dan memang sedang tidak melakukan apa-apa, maka langsung ambil buku, buka dan mulai membaca. Tindakan kita ini, secara otomatis akan menghentikan kebiasaan suka menunda yang kita miliki. 5. Jangan banyak berpikir, dan langsung bergerak. Salah satu kelemahan kita sebagai seorang manusia adalah terlalu banyak berpikir. Meskipun sebenarnya kita sudah tahu tujuan dan kegiatan apa yang harus kita lakukan ke depannya. Kebiasaan terlalu banyak berpikir ini biasanya justru membuat kita terjebak dalam pemikiran-pemikiran yang bukannya memotivasi, tetapi malah membuat kita meragukan kemampuan yang kita miliki. Misalnya, saya bisa nggak ya belajar satu bab dalam 1 jam? Kayaknya nggak bisa deh, saya kan bodoh, lagian buat apa juga belajar? Di kelas kan banyak siswa yang lebih pintar, paling saya nggak bisa ngalahin mereka, meskipun sudah belajar mati-matian. Pemikiran-pemikiran seperti ini akan membuat kita kehilangan fokus terhadap tujuan utama kita sebenarnya. Alhasil, kita akan mudah teralihkan oleh hal-hal yang sebenarnya tidak penting, dan seharusnya tidak kita pikirkan. Oleh karena itu, kita harus mengurangi porsi berpikir seperti ini ketika kita ingin melakukan sesuatu. Jangan terlalu banyak memikirkan hal-hal yang ingin kita lakukan, cukup pikirkan kenapa kita harus melakukannya, setelah itu langsung bergerak. Segera lakukan hal-hal kecil dan mudah, yang terkait dengan tujuan kita, segera selesaikan, lalu lanjut ke hal-hal yang lebih besar dan menantang, hingga kita berhasil mencapai tujuan yang kita tentukan. Nah, itulah 5 langkah ampuh yang dapat kita semua lakukan, untuk melawan rasa malas yang sering kita rasakan. Dengan menerapkan kelima langkah ini, Sena yakin kita akan merasa lebih bersemangat untuk beraktivitas, dan akan menjadi lebih produktif dalam keseharian kita. Namun satu hal yang harus kalian ingat, untuk melawan rasa malas, kalian harus mulai dengan meyakinkan diri kalian terlebih dahulu, bahwa kalian benar-benar ingin lepas dari lingkaran kemalasan yang kalian alami. Setelahnya, kelima langkah ini dapat kalian terapkan, untuk membantu kalian melalui prosesnya. Jika kalian langsung menerapkan kelima langkah ini, tanpa niat yang kuat untuk lepas dari rasa malas kalian, maka semuanya akan percuma. Sebanyak apapun video motivasi yang kalian lihat, seserius apapun kalian menerapkan tips dan trik untuk melawan rasa malas, semuanya akan sia-sia, jika kalian sendiri tidak punya keinginan yang kuat untuk lepas dari perasaan malas itu sendiri. Kenapa? Karena rasa malas ini lebih enak dan nyaman, dibandingkan semua kegiatan yang akan kalian lakukan untuk lepas darinya. Oke, segitu aja video kali ini. Sena ucapkan terima kasih banyak buat kalian, yang sudah meluangkan waktu berharga kalian, untuk menonton video ini sampai selesai. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, kepada anggota keluarga maupun rekan-rekan kalian, yang ada di luar sana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Senalar.